tentang sumber daya manusia Indonesia yang katanya rendah. Memang rendah. Emang kenapa kalau SDM rendah? Wong aku kerja kok. Baca komen sama makan es teler ya wis. Indonesia dan Malaysia ini negara yang tetanggaan. Dari segi adat dan agama itu juga sama, geng. Tapi kenapa hanya Indonesia yang rakyatnya itu SDM-nya rendah? Dan itu diakui oleh Cikgu Indonesia sendiri, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalian masih ingat tak dengan baju yang saya pakai ini? Dan kenapa baju ini tetap saya pakai? Sebab ini macam kenang-kenangan dari bos saya di Malaysia, geng. Jadi apapun apapun kondisinya, insya Allah baju ini tak akan terlupakan, agar saya itu tak lupa dengan bos saya yang ada di Malaysia. Sebab beliau itu sangatlah membantu ekonomi saya dulu, geng. Dan itu sebenarnya itu semua juga tergantung pada diri kita, tergantung pada Allah, tapi dilantarkan lewat bos saya yang ada di Malaysia, dan saya itu sangatlah berterima kasih sekali. Nah ini, geng, ini ada salah satu cerita, geng, cerita nyata ini, geng. Ada salah satu seorang wanita Indonesia yang berasal dari Medan. Beliau itu kawin ataupun menikah dengan warga tempatan Malaysia, tapi keturunan India. Nah, dia itu bercerita, geng, perbedaan antara pemandu kereta atau mobil, geng, Indonesia dan Malaysia itu sangatlah berbeda, sangat jauh berbeda. Apakah ini karena SDM? Apakah ini karena bukti SDM kita, rakyat Indonesia ini rendah? Kalau kalian belum tahu, SDM itu sumber daya manusia, geng. Nah, sekarang kita tengok dulu, geng, macam mana sifat ataupun perbedaannya rakyat Indonesia dan Malaysia. Oke, geng, langsung kita putar saja videonya. Saya mau share sedikit kepada kalian sifat orang yang memiliki mobil atau kereta yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Kebetulan kemarin waktu kita tinggal di Malaysia, saya juga tinggalnya di kampung. Lebih tepatnya itu estate, area perkebunan. Dan sekarang di Indonesia juga saya tinggalnya itu masih lagi di kampung. Oke. Kebanyakannya yang saya tengok, waktu saya dulu suami saya membawa mobil di Malaysia, misalnya tuh ya, tepi jalan kan, aku mau beli ini dulu lah sayang, saya bilang gitu kan. Tapi saya akan bilang, kamu turun, saya akan cari mana boleh parkir. Oke. Saya akan parkir di tempat yang memang tidak mengganggu kendaraan lain, walaupun kita itu berhentinya cuma sebentar. Oke. Beli ini sebentar gitu, pasti dia akan bilang, kamu turun, saya cari parkir. Atau kalau sebentar kan suami saya akan gunakan emergency lampunya gitu, tip gitu. Oke. Sebentar gitu, entah mau beli apa, terus masuk lagi ke dalam kereta gitu. Terus kalau misalkan tuh ya, kita jumpa sama orang-orang yang kita kenal, even ada kita mau bilang, mau ngomong pun, pasti kita akan cari location mana-mana boleh berhenti sembang sebentar, ngomong sebentar gitu. Betul. Kalau kami dulu di Malaysia lah. Tapi di sini saya tengok orang yang berkendara pakai mobil, udah tahu kan area-area kampung, apalagi kalau cuma area kampung, desa, kecamatan, itu selalunya tuh jalan hanya cukup untuk 2 mobil, betul tak? Kalau lori batu, lori apa mau lewat, satu mobil harus berhenti dulu, nggak boleh satu kali. Dia pun jalan, kita pun jalan, nggak bisa, betul tak? Karena jalannya tapi sempit. saya tengok orang pengendara mobil di sini, jumpa dia sama orang yang dikenalnya, berhenti di situ saja dia. Dekat corner pun dia akan berhenti saja, sembang, ngek di tepi jalan. Oh, Dia tak nggak peduli, memikirkan orang gara-gara lain. dia berhenti di jalan gitu kan. Dia berhenti di jalan, orang sudah macet, dia nggak peduli. Yang penting dia akan clearkan dia ngomong-ngomong itu, gitu. Udah, itu satu. Terus yang di sini kalian tahu, misalnya kan, dia dari simpang, kita di jalan utama, udah. Dia itu nggak akan tengok ke sana ke sini, dan tunggu situasi dulu, kapan mau masuk enggak. Hidupkan sinyal, walaupun kita di jalan utama ini, dia akan masuk. Kayaknya kayak bukan saya apa ya, banyak nggak ikut aturan. Oh. Betul, saya bilang, makanya kalau di sini udah gitu kebanyakannya orang yang udah bermobil, apalagi kalau area kampung ya,
bukan di kota, apalagi kalau daerah kampung, bawa mobil agak mentereng sedikit, contoh, bawanya Pajeronya kan, udah suka-sukanya, nggak semua tapi kebanyakannya sih begitu. Pernah itu ada satu orang pengendara Pajero, kita itu di belakang, dia mau nanya jalan gitu, Pak, dari mobil, Pak, sampai bapak yang mau dia tanya itu jalan menuju mobilnya, bukan dia yang turun nanya gitu, nggak. Bapak tadi jalan menuju mobilnya, dia turunkan kaca, Pak mau ke sini dari mana jalannya ya Pak? Nah bapak itu yang bilang dia nggak akan mau turun dari mobil. Pajero mah, padahal Pajero itu banyak di kendaraan saya tengok area kampungnya. Kalau area bandar jarang orang pakai, orang kampung mah, karena dia kan bannya besar, tenaganya ekstra, kalau ada eksiden ke apa-apa lebih safe kan begitu ya. Tapi kebanyakannya lah, nggak semuanya. Kalian setuju nggak? Ini geng, ini bukti SDM kita itu rendah, dan ciri-cirinya itu lebih egois, lebih apa ya geng, lebih mengunggulkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain, macam itulah geng. Dan saya orang Indonesia, saya juga hidup di perkampungan, tapi alhamdulillah sekali perkampungan saya itu sudah macam bandar karena sudah ramai geng. Nah, saya setuju kalau kakaknya tadi itu tak semua. Oke, saya juga paham dengan orang Indonesia ya, karena sejak kecil, sejak lahir saya hidupnya itu di Indonesia. Di Indonesia, di sini, di sekeliling kampung saya ini geng ya, yang ada sifat macam apa yang diceritakan oleh kakaknya Sri tadi, itu biasanya kan ya, tak semua ya, biasanya itu orang yang kurang mampu lalu mempunyai kereta ataupun mobil, yang faktanya yang intinya itu orang kurang mampu lepas itu jadi kaya macam itu loh. Nah macam itu biasanya agak berlagak ataupun sombong, tapi tak semua, ada juga yang tetap rendah hati. Tapi rata-rata kan ya, kalau orang yang sudah mampu kan otomatis EQ-nya itu juga lebih tinggi, SDM-nya juga tinggi juga kan geng. Dia takkan melakukan hal macam itu geng, karena kendaraan itu untuk kebutuhan. Kendaraan itu bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk pameran, tapi kendaraan itu untuk kebutuhan, untuk membantu kita hidup biar agar lebih mudah. Seperti contoh, apabila kita mempunyai bisnis dan tak boleh membawa barang yang sedikit ya, jadi kan kita harus membawa barang yang banyak. Nah itu kita pakai motor tak boleh, masih mau pakai mobil ataupun kereta. Jadi semua itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Orang yang beli kereta ataupun mobil itu hanya gengsi ataupun menuruti keinginan menuruti keinginan hidup, bukan kebutuhan, itu biasanya ya macam itu, SDM-nya jadi rendah. Nah di video yang selanjutnya ini bukan hanya di offline, itu kan fakta SDM kita itu rendah di offline geng. Di online, di media sosial itu lagi parah geng. Saya pun sering, macam setiap saya buat konten ini pasti ada yang komentar yang menurut saya macam itulah. Oke, sekarang kita tengok video yang berikutnya dulu. Emang kenapa kalau SDM rendah? Wong aku kerja kok, baca komen sama makan es teler ya wis. Oh. Yuk teman-teman bantuin aku dong, ini kalau ada yang komen gini nih, harusnya ngeresponnya gimana ya? Ini kan di video sebelumnya aku bahas tentang SDM rendah. Aku tuh kayak pusing gitu ngelihat masyarakat kita kok SDM-nya gini banget ya. Baca komentar-komentar mereka di sosial media tuh kok kayak goblok banget gitu loh. Maksudnya kayak ada yang bilang rata-rata IQ orang Indonesia 78 tuh lama-lama aku percaya gitu. Maksudnya kayak lumba-lumba aja 80 gitu. Kayaknya mendingan aku ngobrol sama lumba-lumba tuh bakal lebih nyambung daripada ngobrol sama manusia-manusia ini gitu. Muncullah ini salah satu contoh nyatanya ya. Emang kenapa kalau SDM rendah? Ya jangan blok gitu loh. Siapa yang mau jadi SDM rendah? Ngerti SDM gak sih? Jangan-jangan gak tahu SDM apaan. SDM, sumber daya manusia. Masih perlu dijelasin lagi SDM, sumber daya manusia itu apa? Ada yang namanya Google pak. Nggak ngerti lagi Google apa? Google itu adalah search engine pak. Masih nggak tahu search engine apaan. Aduh pusing. Emang kenapa kalau SDM rendah? Ya jangan mau jadi SDM rendah. Anda ini hidup di dunia ini cuma sekali. Minimal jadi orang yang berguna gitu loh. Kok emang kenapa kalau jadi SDM rendah?
Orang tuh berlomba-lomba biar dia itu jadi manusia yang punya value, biar orang lihat dia Betul. respect. Oh iya dia pintar, oh iya kerjaannya bagus segala macam. Wong aku kerja kok lo ya. Bukan wong aku kerja, ya semua orang emang harus kerja. Kerja itu bukan pencapaian, kerja itu kewajiban. Kita sebagai manusia Betul. yang lahir di dunia ini, ya kita emang harus kerja. Apalagi kita cowok. Orang zaman sekarang cewek-cewek pada kerja, itu tuh bukan Betul. pencapaian. Lo aku kerja, lo ya memang tanggung jawab ada hidup di dunia ini harus kerja. Baca Betul. makan es teler ya wis. Nah ini nggak ngerti informasi ini buat apa gitu. Untuk apa Anda memberikan informasi Anda baca komen sambil makan es teler tuh buat apa gitu. Ayo yang teler lama-lama baca komen-komen Anda ini. Nggak ngerti lah aku, nggak ngerti si masnya nih atau bapaknya ini kerja apa di sana. Ya bagus lah kalau masih kerja nggak pengangguran. Tapi saran saya buat bapaknya ya jangan mau Pak jadi SDM rendah. Kita jadi orang harus orang yang punya value. Ngerti value nggak? Value itu orang Ngerti. yang punya ada yang bisa ditawarkan lah dari dirinya kemampuan, dia. iya. Saya di sini sebagai manajer di perusahaan A. Nah, itu namanya value, Pak. Oh ya, saya bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Itu namanya value, Pak. Belajar, Pak. Sekarang internet udah canggih kan. Ada yang namanya Google, bahkan sekarang udah zamannya AI. Kita tinggal nanya-nanya aja sama Google, nanya-nanya sama Siri itu dijawabin semua sama dia. Masa nggak malu sih gitu loh, Pak atau Bu atau Dek, Kak, Mas. Masa kita sebagai masyarakat Indonesia ini apa kita nggak malu? Rata-rata otaknya kita sebagai masyarakat Indonesia, rata-rata IQ-nya masyarakat Indonesia ini itu kalah sama lumba-lumba anjing. Lumba-lumba. Ngerti kan lumba-lumba yang mereka lebih pintar loh daripada rata-rata 250 juta masyarakat Indonesia. Katanya kita bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang indah alamnya, bangsa yang begini-begitu. Ekonomi terbesar keempat apalah segala macam menuju Indonesia emas. Emas apa aja cemas cok kalau orang-orang kayak gini anjing. Ini kayak aku ngobrol kayak gini ya, aku bahas tentang AI, aku bahas tentang Google. Itu kayak aku udah ngerasa ini gak bakal nyampe ke orang-orang yang komen sambil makan es teler gitu loh, paham gak sih? Itu terlalu jauh gitu. AI itu, AI tau nggak Pak? AI, Artificial Intelligence. Aduh kejauhan dah. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ini pasti kalau aku bilang ini dijawabnya gini. Kecerdasan tuh dari Tuhan. Kita tuh hanya makhluk fana diciptakan dengan dosa-dosa. Kita ada di nasib negeriku ini. Ya Allah, ya Allah. Tak makan es teler lah. Kurang detail Kak Geng. Kalau masih kurang detail, saya kasih tunjuk lagi ciri-ciri orang yang SDM-nya itu rendah. Oke, langsung kita tunjukkan saja videonya. Awalnya saya juga kesel dan gak habis pikir gitu ya, kenapa data survei ini keluar. Kebaikan jawabannya begitu. Nah itu ciri-ciri orang yang rendah SDM itu seperti itu. Ya kemudian pejabat dan aparat dan politisinya ketika dikritik malah nantang sambil bilang, coba Anda kalau bisa kasih solusi dong, jangan kritik, atau ya udah pindah negara aja kalau nggak mau diatur. Betul. Padahal feedback Itu dan sering kritik saya adalah alami. ya, itu supaya kita bertindak lebih maju dan lebih bagus sebagai checks and balances. Makanya tidak heran kenapa dunia itu menilai Indonesia itu SDM yang rendah.
Nah, jika dalam diri kita menunjukkan ada 5 ciri-ciri di atas, saya mau mengajak, tidak ada salahnya kita untuk mencari cara berkembang. Mulailah dengan membuka diri, ya, pengalaman baru, berkomitmen pada pembelajaran yang terus-menerus, dan berlatih, berpikir kritis, serta empati sama orang lain. Ingat teman-teman, IQ bukanlah destinasi, tapi salah satu bagian dari perjalanan kita dalam kehidupan, supaya Indonesia lebih dihargai oleh negara lain. Betul, karena beliau tadi menyebut nama Guru Gembul. Guru Gembul itu salah satu cikgu di Indonesia, geng. Nah, beliau itu seringkali mengatakan dan juga memberikan solusi tentang SDM ataupun kelakuan ataupun juga pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi sangatlah peduli kepada rakyatnya. Otomatis beliau itu sangatlah paham dengan kriteria-kriteria ataupun sifat-sifat orang Indonesia. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada kalian semua macam mana pandangan Guru Gembul tentang SDM kita ini, geng, dan apa solusinya. Salam hormat Pak Guru, izin bertanya tentang sumber daya manusia Indonesia yang katanya rendah. Memang rendah. Bagaimana solusinya agar sumber daya manusia kita menjadi warga negara Indonesia yang jauh lebih baik? Tentu saja adalah melalui pendidikan. Pendidikan itu adalah proses transformasi dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ahli menjadi ahli, dari yang tidak bermoral menjadi bermoral, dari yang tidak jujur menjadi jujur. Pokoknya semua yang namanya pendidikan itu adalah transformasi dari tidak baik menjadi baik. Jadi bagaimana caranya mengatasi sumber daya manusia Indonesia yang sangat rendah ini? Ya, pendidikan. Tapi pendidikan itu bukan berarti sekolah, ya. Betul. Sekolah itu adalah salah satu penyelenggara pendidikan. Kalau sekolahnya sendiri jelek, ya penyelenggaraan pendidikannya juga jelek. Intinya adalah pendidikan, gimana caranya agar kita bisa mengubah diri kita dan diri orang lain dari tidak baik menjadi baik. Jadi ini semuanya adalah terkait dengan apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk masa depan. Jangan tuntut orang lain untuk misalkan melakukan hal-hal yang baik atau berperilaku baik atau berubah menjadi lebih baik. Fokusnya sekarang adalah yuk kita perbaiki diri kita sendiri agar kita layak, sehingga kita bisa memperbaiki sebanyak mungkin orang. Tadi, geng, yang pada intinya semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin membangun negara kita, otomatis kita harus mensejahterakan rakyatnya dan merubah pola pikir kita agar kita itu lebih maju. Semua itu tergantung diri kita. Kita harus lebih taat kepada peraturan, patuh ketertiban, kesadaran diri, kejujuran, tanggung jawab. Kita harus mempunyai value, kita harus mempunyai ilmu. Guru Gembul tadi kita cakap kita harus mencari pendidikan meskipun tak sekolah. Itu saya setuju sangat, geng, karena ilmu itu kita dapat tak harus sekolah. Kita jumpa kawan, cakap-cakap, boleh dapatkan ilmu, dan ilmu itu bermacam-macam, entah ilmu kehidupan, ilmu pertanian, ilmu usaha, bisnis, dan lain-lainnya. Itu kita boleh dapatkan tanpa ada sekolah. Apakah sekolah itu nggak penting? Sekolah itu penting, geng. Kita mencari ilmu tanpa sekolah boleh kita mendapatkan ilmu. Tapi kalau sekolah itu sudah pasti mencari ilmu. Asalkan sekolah kita ini yang diajarkan itu benar-benar, bukan hanya semua untuk bisnis. Karena sekolah ataupun pendidikan ini tak boleh pakai kalau itu diarahkan ke bisnis. Karena sekolah itu untuk membangun kualitas dan juga IQ generasi muda kita, geng. Tak boleh kalau buat bisnis. Dan banyak juga yang cakap cikgu itu adalah guru tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa, geng. Guru pun, cikgu pun, entah Indonesia ataupun Malaysia, itu tak pernah mengharap apa-apa. Jadi macam benar-benar mendidik anaknya di sekolah. Itulah fungsinya guru, geng. Tapi aku harap di Indonesia ini tak ada lah ya guru ataupun sekolah yang membisniskannya sekolah untuk rakyatnya. Itu semoga saja tak ada. Semoga aja guru ataupun yang punya sekolah ataupun yang bahkan sekolah negara itu benar-benar memberikan ilmu yang secara ikhlas kepada generasi kita ataupun anak-anak kita agar
kita ini, negara kita ini kedepannya ini agar lebih berkembang gitu geng. Dan semua video yang saya tayangkan ini tak ada niatan saya ini menjatuhkan Indonesia, menjelekkan Indonesia, mencari kejelekan di Indonesia, itu tak ada. Apa sih fungsinya kalau kita ini mempunyai media, lepas itu kita bagikan yang baik-baiknya saja. Saya menunjukkan yang kurang baik macam ini memang agak sensitif sih, saya tahu. Tapi kalau tak kita bagikan, macam ini, orang itu tak tahu kalau kita ini masih mempunyai SDM rendah. Jadi kita itu harus mencontoh kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, orang luar contohnya. Tak payah jauh-jauh deh, di Malaysia saya pun pernah hidup di sana, pernah bekerja di sana selama 8 tahun lebih, dekat 9 tahun. Di sana itu macam tak ada loh, geng. Macam di Indonesia di sini itu, di perkampungan saja, geng, ya itu tak ada, geng. Macam yang gibah, lepas itu seenaknya sendiri, egois, itu ada sebagian, tapi sangatlah kurang. Memang beda dengan yang ada di Indonesia. Tapi mohon maaf sekali, bukannya saya ini terlalu menjunjung nama baiknya Malaysia, bukan. Tapi kedua negara ini sangatlah masih membangun. Jadi apa salahnya kalau saya ini mencoba untuk membangun rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, sorry. Jadi kita bersama-sama untuk berpikiran yang lebih berpositif lagi. Oke, semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.